Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Oleh karena kasih Tuhan, kita boleh ada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya nih, gimana sih perasaan adik-adik selama ada virus corona? Di sini ada kakak Sela, saya mau tanya kakak Sela deh, gimana sih perasaan kakak Sela selama ada virus corona? Ada sedihnya sih kak, karena pergerakan kita jadi terbatas. Ditambah lagi musibah, bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Masamba dan sekitarnya. Iya ya kak, kita jadi bertanya-tanya, gimana sih Tuhan dalam keadaan seperti ini? Begini kak, memang bencana dan musibah silih berganti hari dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus selalu kita yakini, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas dan Ia pasti menolong kita. Oh iya kak, saya ingat nih dari kitab Mazmur 103 ayat 17 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Adik-adik, mari kita lafalkan ayat ini bersama-sama. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh bernyanyi, bermazmur, memuji nama-Mu. Sekarang, kami mau belajar dari cerita Alkitab-Mu. Tapi kami sadar, kami penuh dengan dosa dan seringkali melakukan banyak kesalahan. Karena itu, kami mohon ampunilah kami. Terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan bagi kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Adik-adik, orang Israel masih berada di padang gunung Sinai. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena Musa masih berada di atas gunung. Wah, lama sekali Musa berada di atas gunung itu. Sudah 40 hari, tapi ia belum turun juga. Orang Israel mulai gelisah. Mereka tidak lagi sabar menunggu. Orang Israel berpikir Musa sudah mati. Lalu siapa yang akan memimpin mereka? Oh, masih ada Harun.
orang Israel menyuruh Harun untuk membuat patung yang akan disembah oleh orang Israel sebagai Tuhan yang baru buat mereka. Harun memberikan syarat kepada orang Israel. Apa syaratnya? Orang Israel harus mengumpulkan emas. Pergilah mereka dan tak disangka-sangka mereka benar-benar datang membawa emas. Emas ini akan dibentuk menyerupai lembu jantan. Lembu jantan itu adik-adik adalah binatang yang sangat dihormati oleh orang Mesir. Dibentuk, dan jadilah anak lembu emas. Wah, orang Israel senang sekali. Mereka bergembira, mereka menari-nari, bahkan mereka mengelilingi patung itu sambil menyembahnya. Orang Israel mengabaikan firman Tuhan yang mengajar mereka untuk tidak menyembah patung-patung. Dengan mudahnya mereka melupakan firman Tuhan itu. Di atas gunung, Tuhan tahu semua yang terjadi. Musa! Terdengar suara Tuhan bergemuruh, membuat Musa jadi kaget. Turunlah ke bawah, turunlah. Lihatlah kelakuan bangsa itu, sangat menjijikan. Suara Tuhan semakin menggema, membuat Musa jadi keringat dingin. Dan Musa tahu bahwa Tuhan Allah sedang marah besar. Sebentar lagi aku akan menghancurkan orang Israel ini. Aku akan menghabisi mereka. Musa kaget mendengar keputusan Tuhan yang sangat mengerikan itu. Ia lalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan mereka. Tuhan, Engkau pengasih dan pengampun. Ampunilah dosa mereka. Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan mereka dan biarlah dirinya saja yang mati. Aku saja Tuhan, biarlah aku saja yang mati. Begitu kata-kata Musa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan orang Israel. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan berubah pikiran. Tuhan merasa kasihan dan ia merubah keputusannya. Adik-adik, Tuhan sungguh tidak senang terhadap dosa. Dan setiap dosa itu harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari amarahnya. Kasih Tuhan lebih besar dari penghukumannya. Karena itu, Ia mengirim anaknya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi siapa yang melakukan kesalahan itu akan tetap menerima hukumannya. Pada saat itu adik-adik, 600.000 orang Israel diselamatkan. Tetapi 3.000 orang yang menyembah patung lembu emas itu mati karena perbuatannya sendiri. Amin. Nah, cerita kita hari ini itu terdapat dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 32. Ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbalik,
Baliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Amin. Pokok cerita kita hari ini, kasih Tuhan jauh lebih besar dari amarahnya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat Alkitab. Untuk itu, adik-adik mari berdiri. Ayat hafalan kita saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103, ayatnya yang ke-17. Kitab Mazmur pasal 103, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Mari kita membacanya bersama-sama. Kita mulai. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, mudah bukan? Mari kita ulangi sekali lagi. Kita mulai. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Untuk memudahkan adik-adik mengingatnya, ayat hafalannya akan kita gerakan. Adik-adik perhatikan, gerakannya seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, adik-adik pasti bisa. Mari kita menghafal dengan gerakannya. Kita mulai. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kita ulangi sekali lagi. Kita mulai. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagaimana? Sudah bisa? Kalau begitu, kita ulangi sekali lagi. Kita mulai. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, adik-adik, sungguh begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Baik itu kekuatan, baik itu kesehatan, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu harus kita syukuri, dan tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Sambil persembahan kita jalankan, kita iringi pujian apabila kita sukacita. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Besar kasih-Nya bagi kita.
tenangkan hati kita serta pikiran kita, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui persembahan yang kami bawa. Tuhan, terimalah persembahan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang kepada kami. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang selalu mengajak kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk guru sekolah minggu dan guru yang ada di sekolah yang selalu mengajar kami kebaikan. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Ya Tuhan, tolong kami untuk selalu ingat akan firman-Mu. Tolong kami untuk taat beribadah kepadamu, meskipun banyak rintangan dan godaan yang kami hadapi. Ya Tuhan, tolonglah orang-orang yang menderita karena virus corona. Tolonglah pemerintah dan ahli-ahli kesehatan untuk mengatasi penyakit ini. Ya Tuhan, tolong juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba dan sekitarnya yang beberapa waktu yang lalu mengalami duka cita karena bencana banjir. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap kuat dan sabar menghadapi bencana yang ada di negeri kami. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi, aku anak terang, tugasku memberi terang.
dalam Ulangan 6 ayat 13 berfirman, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus selalu kau beribadah. Pegang teguh firman Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua mengikuti ibadah kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir di Masamba dan sekitarnya. Tuhan